Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas harian kita, terutama adalah rutinitas harian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Di kesempatan kajian kita yang sangat baik ini, kita akan coba mengkaji terkait dengan kiat membangun generasi Rabbani. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana bahwa dari generasi ke generasi terus ya pergantian ya waktu kehidupan untuk manusia ya, di mana bahwa tentunya kita sangat mengharapkan betul untuk munculnya generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang baik dari keturunan-keturunan kita ini ya, yang karenanya perlu untuk adanya satu bentuk usaha ya, adanya satu bentuk upaya bagaimana kita untuk menghasilkan generasi-generasi yang Rabbani. Di mana generasi Rabbani itu sendiri ya, diambil dari kata Rabb yang artinya adalah Allah. Artinya generasi Rabbani itu adalah generasi yang senantiasa untuk taat kepada Allah ya, generasi yang melaksanakan perintah Allah ya, generasi yang merealisasikan segala hal yang diinginkan oleh Allah. Karena ya, perkara ini perlu untuk diusahakan dan perlu untuk dibentuk. Maka kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-79, di mana Allah Subhanahu wa taala pun berpesan, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang Rabbani, dan jadilah kalian menjadi generasi-generasi yang Rabbani ya, walakin kunu rabbaniyin, yang diantaranya minimal dua sifat yang akan selalu melekat pada diri mereka, yaitu apa? Bima kuntum tu'allimunal kitab ya, dimanapun Anda berada, dimanapun generasi tersebut berada ya, maka mereka adalah akan senantiasa mengajarkan Al-Quran ya, bima kuntum tu'alimunal kitab, mengajarkan Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, kalau dia tidak sedang mengajarkan Al-Quran maka dia sedang belajar Al-Quran ya. Ini minimal
dua sifat yang untuk senantiasa dimiliki oleh generasi Rabbani. Ya. Nah, kita akan lihat ya apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, beliau sahabat yang menjadi ahli Quran, ya, menjadi ahli tafsir, yang dimana para ulama mengatakan dulu kalangan para sahabat itu mereka belum puas dengan tafsir kecuali setelah menemui Ibnu Abbas. Ya, karena diantaranya bahwa Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yaitu dimana Rasulullah berdoa untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wilah. Ya Allah, ya, pahamkanlah Ibnu Abbas ini tentang agama ini dan pahamkan dia tentang takwil, pahamkan dia tentang tafsir. Maka diantaranya para sahabat dulu menjuluki Ibnu Abbas sebagai turjumanul Quran, yaitu penerjemah Al-Quran. Nah, dimana ketika beliau ya menafsirkan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-79 ini, ya, walakin kunu rabbaniyin, dan jadilah kalian menjadi generasi-generasi yang rabbani. Ya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, ya, yaitu apa? Hukama, ulama, ya, hulama. Jadi generasi rabbani itu adalah generasi yang senantiasa, ya, pada diri mereka, ya, terdapat hukama, ya, yaitu kebijaksanaan, dan yang kedua adalah ulama, menjadi seorang yang ahli ilmu, dan yang ketiga adalah hulama, memiliki kesabaran yang besar, memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Ya. Nah, karena diantaranya nanti, sehingga ini akan menjadi kajian kita. Jadi 3 poin inilah yang untuk kita tanamkan kepada generasi-generasi kita, sehingga mereka betul-betul dapat menjadi generasi Rabbani. Ya. Nah, kita akan kaji satu persatu. Yang pertama adalah hukama. Ya, hukama itu dari kata hakim, artinya adalah yang bijaksana. Ya. Nah, di mana generasi yang bijaksana itu adalah generasi yang seperti apa? Nah, di sini disebutkan adalah generasi yang senantiasa ada pada diri mereka, yaitu 2 hal. Ya. Yang pertama adalah mereka generasi yang memiliki konsep di dalam hidupnya, konsep di dalam beribadah kepada Allah. Ya, maka kita mendapati dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, qala Ibnu Jarir, bahwa Imam Ibnu Jarir mengatakan, wa huwa ma anzalahu alaihi minal kitabi was sunnah. Ya, jadi artinya mereka adalah orang-orang yang hukama, orang yang bijaksana, orang yang senantiasa membangun hidupnya dengan konsep apa yang diturunkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini untuk senantiasa, ya, menjadikan sandaran, ya, dalam melakukan segala kehidupannya, menjadikan sandaran untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena Rasulullah menjamin kesuksesan bagi kita ketika kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah dalam riwayat Muslim mengatakan, ji'tukum alal baydha lailaha kannahariha la yaz'anha illa halik. Rasulullah mengatakan, aku datang kepada kalian dengan membawa Al-Quran, dengan membawa Sunnah, itu terang benderang. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Diibaratkan malamnya seperti siang, dan tidaklah ada orang yang menyimpang darinya kecuali dia pasti akan binasa. Maka ketika kita ingin bahagia, kita ingin sukses, kita ingin berhasil, ya, maka kita untuk senantiasa, ya, berpedoman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang pertama, makna daripada hukama, orang yang hakim, orang yang bijaksana. Ya, dia akan mengkonsep hidupnya, mengkonsep ibadahnya, ya, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, orang yang bijaksana itu adalah orang yang paham tentang realita, orang yang paham tentang kondisi. Ya, mari kita akan lihat
Dalam tafsir Imam As-Sa'di disebutkan, kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa inqiyadihi. Sungguhnya setiap seseorang ya itu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan kedudukannya. Ya. Artinya bahwa seorang yang bijaksana itu adalah ya, orang yang dia memahami akan realita yang ada, kondisional yang ada. Ya. Jadi dia akan beribadah kepada Allah, akan bermuamalah, akan melaksanakan hidup sesuai dengan kondisi realitanya yang itu tidak merubah atau tidak keluar daripada konsep Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, karenanya ya di sini bahwa ya, adanya ciri orang-orang yang tidak bijaksana. Ya. Siapa mereka orang-orang yang tidak bijaksana itu adalah yang pertama asbun. Ya, jadi kalau ngomong itu asal bunyi, tanpa mempertimbangkan, tanpa memikirkan apa yang akan dia ucapkan ini, ya mengandung apa nilai-nilai kebaikan atau tidak, mengandung hikmah tidak, atau menyakiti atau tidak. Nah ini orang yang bijaksana itu tandanya adalah asbun, kalau ngomong asal bunyi. Kemudian yang kedua, memberi bukan pada tempatnya. Nah itu termasuk ciri-ciri daripada orang yang tidak bijaksana. Ya, ketika dia ya memberi bukan pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, marah tanpa sebab. Ya, jadi ketika adanya orang yang marah tanpa sebab, maka mereka itu adalah orang yang tidak bijaksana. Ya, dia penat dalam pekerjaannya, ya, membawa PR, ya, atau mungkin habis dimarahi atasan, kemudian pulang sampai rumah pun marah-marah sama istri, sama anak. Nah, ini adalah orang yang tidak bijaksana. Ya, itu orang yang apa namanya marah tanpa sebab. Kemudian berikutnya tidak bisa menyimpan rahasia. Ya, jadi apa yang dia dapatkan, informasi, perkataan yang itu harus dia simpan, harus tidak keluar kemana-mana. Nah ini dia sebarkan. Kemudian tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Ya, nah ini orang-orang tidak bijaksana. Kemudian ya percaya kepada semua orang. Ini termasuk ciri-ciri daripada orang yang tidak bijaksana. Nah ini kaum rahimakumullah. Ya, jadi generasi Rabbani itu adalah mereka yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas adalah yaitu hukama, orang-orang yang bijaksana. Ya, dan bijaksana itu ya dasarnya adalah dua, di mana ya dia akan senantiasa mengkonsep hidupnya ya untuk kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabinya, dan yang kedua adalah dia akan memahami tentang realita. Kemudian yang kedua ya adalah ulama. Ya, jadi bagaimana bahwa generasi Rabbani itu adalah generasi yang berilmu, ya, dan bekal utama ilmu yang harus kemudian dipahami itu adalah ilmu ya tentang Al-Quran, ya, ilmu tentang Allah. Ya, ini ilmu yang pertama yang harus diketahui. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ya, maka dalam surat Muhammad ayat 19 ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir lidzambik. Fa'lam, ketahuilah. Apa yang pertama harus kita ketahui? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Ya. Nah, maka generasi Rabbani itu yang kedua mereka adalah ulama, ya, generasi yang berilmu, generasi yang ya berbekalkan ilmu, dan ilmu yang pertama itu adalah ilmu mengenal Allah, ilmu agama, ilmu Islam. Ya, yang karena kita melihat bahwa tidak ada yang kita pahami manusia yang paling sukses di atas muka bumi ini kecuali adalah para nabi. Ya, dan apa bekal mereka, apa yang mereka miliki pertama adalah ilmu. Ya, maka kita mendapati firman Allah dalam surat An-Nisa 113. Allah mengatakan wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
Wa anzalallahu alaikal kitab, dan sungguh Allah menurunkan kepada kalian wahai para nabi, wahai Muhammad, Alkitab, yaitu apa? Al-Qur'an. Ya, yang berisi tentang ilmu, tentang ya Allah, yang berisi tentang konsep hidup, ya, wal hikmah, dan hikmah sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah ajarkan dari kondisi ketika sebelumnya kamu tidak tahu, menjadi kamu menjadi orang yang tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh karunia yang Allah berikan kepada kalian itu sangatlah besar, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, pemirsa Bapak Ibu rahimakumullah, ya, jadi artinya bahwa ya generasi Rabbani itu adalah generasi yang berbekalkan dengan ilmu, dan mereka adalah para ulama, mereka adalah orang-orang yang ahlul ilmi, ya. Kita akan mendapati, ya, di mana bahwa Imam Hasan Al-Basri menyebutkan tanda orang yang berilmu atau ciri orang-orang berilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Akhlaqul Ulama, ya, bahwa ya ciri-ciri orang yang berilmu itu, ya, beliau menyebutkan, ya, ada 6 tandanya. Yang pertama adalah zahidun fid dunya. Jadi kalau Anda ingin melihat seorang itu benar-benar ulama Rabbani, ulama yang benar atau ulama yang ulama yang buruk, maka dapat kita lihat yang pertama adalah zahidun fid dunya. Kalau dia zuhud dengan dunia, ya, jadi artinya zuhud dengan dunia itu apa? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan yang dimaksud dengan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan kemanfaatan di akhirat, ya. Itulah orang-orang yang zuhud, ya. Jadi artinya apa? Dia senantiasa mengisi waktunya, manfaatkan hartanya, manfaatkan apa yang dia miliki, jabatannya, untuk membangun akhirat. Itulah orang yang zuhud, ya. Jadi orang yang zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan, dengan hidup susah, hidup yang berat, bukan. Tapi dia akan manfaatkan potensi yang dia miliki untuk membangun akhirat. Nah, ini yang pertama tandanya orang yang alim itu zahidun fid dunya. Kemudian yang kedua, raghibun fil akhirah, ya. Jadi seorang yang ulama, orang yang faqih, ya, itu adalah dia pasti akan cinta dengan kehidupan akhirat, ya, sehingga tidak terberdaya dengan dunia, ya, tidak berdaya dengan apa jabatan, tidak terberdaya dengan wanita dan seterusnya. Nah, ini yang kedua, ciri-ciri daripada orang yang alim, orang yang faqih, ya. Kemudian yang ketiga adalah basirun biddin. Dia memiliki pemahaman agama yang benar, memiliki pemahaman agama yang dalam, ya. Itulah orang-orang yang faqih. Kemudian yang, ya, keempat adalah, ya, al-mudawimu ala ibadatillah. Dia akan senantiasa untuk beribadah kepada Allah, ya. Jadi, dan dia paham betul bahwa itulah tujuan dia diciptakan, ya, senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-50, ayat yang ke, ya, 56, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah, ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-kafu an a'radil muslimin, ya. Orang yang alim, orang yang faqih, orang berilmu itu dia akan jaga lisannya, ya, untuk tidak kemudian apa membongkar atau memburukkan kehormatan saudaranya, ya. Jadi orang yang faqih itu dia tidak akan apa membicarakan saudaranya, dia tidak akan mencela saudaranya. Kemudian yang keenam, ya, seorang yang faqih itu adalah al-kafu an amwalil muslimin, ya. Dia akan tahan dirinya untuk tidak makan harta saudaranya dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, menurut sahabat Ibnu Abbas, generasi Rabbani itu adalah generasi yang berbekalkan ilmu. Mereka itu adalah ulama, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hulama, ya, dari kata halim, ya. Yang dimaksud di sini adalah akhlaknya baik, ya. Atau sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan halim itu adalah
kesabaran yang sangat ekstra. Ya, maka kita mendapati ketika Allah mensifati kata halim itu kepada Nabi Ismail alaihi salam. Ya, jadi kesabaran yang sudah cukup luar biasa, kesabaran yang sangat ekstra, karena ketika mau disembelih dia kemudian bersabar. Ya, maka Allah ketika berbicara kepada Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bihulamin halim, dan aku berikan kabar gembira kepadamu wahai Ibrahim bahwa kamu akan memiliki seorang anak laki-laki yang halim, penyabar, penyantun, yang akhlaknya baik. Ya, jadi artinya bahwa ya yang ketiga bekal generasi Rabbani ya itu adalah mereka orang-orang yang ulama, orang-orang yang halim, ya, memiliki kesabaran yang baik, ya, memiliki kesantunan yang baik, memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Ya. Maka di dalam tafsir Imam As-Sa'di dikatakan wasafallahu Ismail alaihi salam ya bil hilmi wa huwa yatadammanu sabru ya wa husnul khuluq wasi'atur sadri wal afu amman jana. Ya, dan ini artinya ini semua kaitan dengan masalah akhlak. Allah mensifati Nabi Ismail alaihissalam dengan halim bil hilmi, ya, wa huwa yatadammanu as-sabru, ini mencakup tentang kesabaran, ya, wa husnul khuluq, dan memiliki akhlak yang baik, wasi'atu sadri, memiliki apa, berlapang dada, ya, wal afu aman jana, dan dia akan bisa memberikan manfaat apa, memaafkan bagi orang-orang yang berbuat keburukan kepadanya. Ya. Nah, artinya kaumullah, ya, bahwa arahan inilah yang perlu untuk kita berikan, bekalkan kepada generasi-generasi kita agar mereka menjadi generasi yang Rabbani, ya. Antara yang ketiga adalah ya agar mereka menjadi para ulama, ya, orang-orang memiliki kesabaran yang ekstra, memiliki budi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, ya, dari bagaimana kita untuk membentuk generasi Rabbani, ya, generasi yang senantiasa beribadah kepada Allah, generasi yang menjadi harapan umat, ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin fi kulli jambil aqtar, ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.